bintang dan juga zodiak seseorang. Nah, kali ini kami juga akan menghadirkan serupa, tetapi ini lebih detail, sangat istimewa. Karena data-data yang digunakan, jika lebih detail, maka perhitungannya tentu akan lebih presisi. Nah, yang lebih kerennya lagi, ternyata yang bisa dihitung berdasarkan tanggal lahir dan jam lahir, ya, data kelahiran itu ternyata juga bisa digunakan untuk menghitung peruntungan atau nasib dari tanggal pernikahan sepasang suami istri. Ya, keren kan? Nah, bagi Anda yang mau menikah atau sedang merencanakan untuk menikah, penting sekali untuk melihat video ini sampai selesai, karena nanti akan kami tunjukkan bagaimana astrologer yang kami hadirkan malam hari ini memberikan contoh dan gambaran perhitungan tentang bagaimana tanggal pelaksanaan pernikahan itu menunjukkan posisi planet dan perbintangan dan kemudian berpengaruh terhadap nasib, peruntungan atau masa depan pernikahan itu dan kehidupan keluarga pasangan suami istri itu. Nah, tapi tentunya meskipun hasil ramalan itu sudah ada dan kemudian mungkin ya karena sesuatu hal hasilnya tidak memuaskan, itu bisa diubah ya. Jadi jangan khawatir bahwa nasib itu bisa diubah oleh orang yang diramal itu. Nah, tidak perlu berlama-lama, astrologer yang malam hari ini kami hadirkan adalah keluarga Rumah Siat Nuswantara asal Surabaya. Kita sapa beliau, Mbak Stefani Nelly. Halo Mbak Steph, apa kabar? Selamat malam Pak Aksan. Selamat Kabar malam. baik. Maaf Wah, suaranya agak serak. keren loh astrologi yang ini. Jadi bisa menghitung peruntungan atau ramalan nasib calon pasangan suami istri berdasarkan jam, tanggal, kemudian lokasi peristiwa pernikahannya. Ya. Nah, kalau selama ini kan paling zodiak ya, zodiak Cancer, Taurus, Leo dan sebagainya. Dan itu pun mungkin juga data yang digunakan masih sangat general, masih sangat luas ya, sehingga Ya. hasil peramalannya pun juga ya seperti yang kita ketahui gitu. Nah, oke, Mbak Nelly, em, data jam kelahiran dan juga jam pelaksanaan akad nikah atau pernikahan sepasang suami istri ini memang bisa menunjukkan apa, Mbak Nelly? Kalau data kelahiran berdasarkan tempat tanggal lahir dan orang itu lahir, itu menunjukkan sifat dan karakter seseorang itu bagaimana. Lalu dia punya nanti pekerjaan, lalu dia punya apa namanya kesehatan, itu kita bisa bantu, bisa lihat gitu kan. Tapi tentu saja mungkin bisa akurat atau tidak, itu tergantung orang tersebut. Apalagi kalau orang tersebut sudah melakukan SN. Jadi, apa yang kita baca bisa tidak akurat. Karena SN sadar Sadar nafas nafas ya. menaikkan vibrasi dan frekuensi seseorang. Karena peramalan itu kan hanya ilmu prediksi. Bisa terjadi, bisa tidak. Hmm. Semua tergantung diri kita masing-masing, ya kan? Kalau kita memikirkan, kalau ada orang yang membacakan ramalan tentang Anda dan memikirkannya, terutama untuk ramalan yang jelek-jelek, terus Anda kepikiran, itu bisa terjadi. Karena apa? Karena vibrasi Hmm. Anda menarik hal itu terjadi. Ya, oke. Nah, tadi data jam kelahiran, kemudian lokasi terjadinya peristiwa, itu kalau dalam astrologi itu bisa menunjukkan apa, Mbak Nelly? Jadi, misalnya posisi perbintangannya menjadi seperti apa, susunan planet-planetnya dalam sistem tata surya seperti apa, dan kemudian ketika masing-masing planet atau bintang itu berada di posisi tertentu, maka pengaruhnya terhadap nasib seseorang yang dilahirkan di jam itu atau peristiwa pernikahan di jam itu akan menjadi seperti apa. Nah, gitu. Nah, kalau posisinya itu tergantung dia lahir di hari tanggal berapa, jam berapa, dan di kota mana, itu akan akan terlihat karena ada titik koordinat setiap kota. Jadi orang
orang yang lahir di tanggal yang sama dan di kota yang berbeda, posisi planet-planet dan bintangnya pun berbeda. Contoh, ini yang namanya, saya kasih contoh aja. Ini yang namanya bercat. Ini yang namanya natal chart atau bercat. Jadi ini bercat seseorang. Saya nggak bisa kasih lihat tanggal lahirnya dan lahir di kota mana, jam berapa. Jadi eh, kalau jadi masukkan, misalnya dia lahir di satu kota, tanggal berapa dan jam berapa, penggambarannya pada saat tanggal Ya. itu posisi planet-planet untuk dia lahir seperti ini. Dan jika Oke. tanggalnya Oke. berbeda, tentu aja ceritanya posisinya berbeda. Oke, data yang dibutuhkan apa saja? Tanggal lahir, Negara, oke. tanggal, tempat lahir, dan jam lahir. Oke. Tempat lahir apakah bisa cukup negara saja? Nggak bisa. Kalau ada Oke. kotanya itu jauh-jauh lebih detail lagi. Kalau ada kotanya jauh lebih detail lagi, ataukah Ya, memang harus ada kotanya? harus ada kotanya. Jadi misalnya, ada yang lahir di kota mana? Surabaya, atau Aji Barang, atau kota mana yang kecil-kecil? Sampai di Papua. tingkat apa itu, Mbak Nelly? Kabupaten, provinsi, kecamatan, agar koordinatnya lebih akurat gitu. Tempat benar-benar dia misalnya lahir di rumah sakit di Surabaya, bilang aja dia lahir di Surabaya. Kita akan lihat posisi dia lahirnya di kota itu. Jadi, Oke. Bisa tingkatannya sampai cukup kabupaten ya. Nah, kalau semakin kemarin tuh tingkatannya di ada yang, atas provinsi atau negara, itu nanti semakin tidak akurat ininya ya. ya, jadi kota kecil pun kita akan coba cari. Kita akan tulis, kita akan coba cari. Seperti Aji Barang itu kan kota kecil sekali itu. Daerah Jawa Tengah. Ya, sebuah Mau ke kecamatan sana ya. Kita akan di cari. Ada. kabupaten. Mm. Ya, jadi kecil-kecil ya, ya kita usaha, kita cari. Kalau enggak ya kita bergeser sedikit kemana. Kurang lebih. Tapi kalau kita bisa cari dan kita tahu koordinatnya, kita akan tulis, kita cari. Karena semakin semakin detail kotanya, posisi bintang-bintangnya akan terlihat semakin jelas. Maksudnya akan semakin detail juga bagaimana hubungan bintang-bintang ini dengan karakteristiknya si pemilik tanggal lahir itu. Ya, oke. Dan di situ jam kelahiran itu juga sangat penting ya. Nah, Jam ketika kelahiran sangat penting. seseorang tidak mengetahui jam kelahirannya, apa yang bisa dilakukan oleh si astrologer ini memberikan ramalan eh, garis hidup si orang yang diramal ini? Untuk yang tidak punya jam lahir, ada dua macam. Antara kita sama sekali melihat, membuat chart ini, membuat penggambaran peta bintang-bintang ini tanpa tanpa jam lahir sama sekali. Jadi kita kita bikin dia lahir di siang hari atau bagaimana. Atau kalau beliau mau, kita akan mencarikan tak jam lahirnya. Tapi kalau mencari jam lahir, tentu aja kerjanya lebih keras. Kitanya lebih susah. Lebih banyak detail yang kita minta dari beliau. Oh ya, mencarikan jam lahir, apa maksudnya? Jadi gini, kita cari jam lahir. Jadi gini, ya kita cari beliau lahir di jam berapa. Kita akan mencari satu-satu dan kita akan profiling dari cat ini benar tidak ini postur tubuhnya beliau. Kurang lebih Hmm, ini ada kejadian apa dengan beliau. Kita akan cari satu-satu. Karena oke. data-data data-data ini bisa memberikan informasi kita bagaimana profiling struktur tubuh seseorang. Wow. Apakah dia tinggi atau dia pendek atau dia gemuk atau dia kurus Oke. atau beliau Jadi, jam cantik mm-mm. gitu. Jadi jam kelahiran ini dengan aplikasi yang Mbak Nelly miliki ini bisa sampai mengetahui orang postur tubuhnya berapa, tinggi tubuhnya berapa ya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Wow, keren ya. Itu berdasarkan kita yang maksudnya gini. Ini kan kita belajar, ada pembelajarannya. Jadi tergantung kita sebagai astrologer bagaimana kita eh,
istilahnya apa, jam terbang atau mempelajari ini. Semua orang bisa belajar ini sebenarnya, tetapi tergantung apakah mereka mau belajar. Karena kan kita di sini bermain dengan simbol-simbol dan kita bagaimana kita mengartikan semua simbol-simbol ini dan bagaimana kita saling mengaitkan simbol-simbol ini untuk mendapatkan semua jawaban itu, termasuk apakah ini orang ini karakternya bagaimana, ininya bagaimana, kepekerjaannya bagaimana. Ini based on simbol dan kita menginterpretasikannya lewat kata-kata. Oke. Nah, yang ditampilkan Mbak Nelly ini adalah aplikasi ya, Ya, software ya. ya, Nah, saya membayangkan bagaimana puluhan atau ratusan tahun yang lalu ketika para astrologer sedang melakukan pekerjaannya, sedangkan teknologinya belum nyampe ke sana gitu. Nah, sejarah astrologinya seperti apa itu Mbak Nelly? pada zaman dahulu kala, ya mereka tentu saja melakukan pengamatan bintang-bintang ini, pengamatan planet-planet ini melalui ya mereka melihat langit, pergerakannya bagaimana dengan teleskop yang mereka punya. Karena pada saat itu langit tentu saja nggak seperti sekarang ya Pak Aksan. Bintang-bintang masih kelihatan dengan jelas karena tidak ada polusi. Jadi mereka bisa melihat sampai kurang lebih sampai planet Saturnus mereka masih bisa lihat. Dengan teknologi seadanya Ya, juga kali ya. dengan teknologi Tahun seadanya dan berapa mereka kira-kira? mereka hitung. Astrologi ini berkembang atau awal mulanya di tahun berapa, Mbak? Astrologi ini sudah mulai dari zaman Babilonia, Mesopotamia, Babilonia zaman dahulu kala. Hmm. Cuman pada saat itu mungkin caranya berbeda. Mereka hanya mengamati, eh, oh matahari terbit di timur, terbenam di barat, lalu bagaimana posisi bulan untuk menentukan kapan musim tanam atau kapan musim panen, lalu melihat bagaimana terjadinya Sungai Nil banjir, Hmm, ya. Babilonia, Mesopotamia sampai Mesir dan Yunani dan kapan oh ini kalau posisi bulannya begini ternyata kalau lagi bulan purnama ternyata pasang naik dan Mm-mm. setinggi apa menyebabkan banjir. Ya, jadi mereka pakai ilmu Titan ya. Nah, Ya, jadi kemudian mereka mengamati ya. Kalau peristiwa sekarang ya, mengamati. ya. Peristiwa yang mereka amati secara empiris dari tahun ke tahun itu kemudian mereka jadikan sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan untuk selanjutnya ya. Karena Ya, keterbatasan teknologi ya. dan jangan salah loh Pak Aksan. Di zaman itu mereka punya satu tempat yang cukup tinggi mereka taruh untuk dan mereka menentukan tempat itu hanya untuk mengamati si planet-planet dan bintang-bintang ini. Dan mereka mencatatnya. Apa yang mereka bergerak, bintang-bintang planet-planet ini bergerak kemana dan apa yang terjadi di sekitar mereka. Hmm. Mereka punya tempat yang spesial untuk mengamati bintang-bintang ini.